puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang sudah berikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam ruangan ini, yang tujuannya adalah kita melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Unggul Aceh Timur hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023. Kemudian tak lupa pula selawat yang bermanfaat salam kepada revolusi Islam sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga penghormatan saya kepada Ibu Wakil, dan juga penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru yang sudah berhadir dalam ruangan yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya langsung saja bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan kebodohan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Unggul, pada hari ini kita duduk bersama untuk melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah, yaitu program-program pemerintah yang terkini. Bapak dan Ibu guru-guru SMA Unggul, kegiatan-kegiatan seperti ini untuk calon guru penggerak maupun guru penggerak dan semuanya. Nah, budaya ini perlu kita dukung dan kita laksanakan bersama. Artinya bagaimana informasi nantinya budaya-budaya positif di sekolah itu apa yang kita mesti lakukan, kita jalankan, kita terapkan sesama kita atau seluruh budaya, apalagi seluruh warga sekolah. Artinya kalau memang sudah budaya positif itu sudah baik, kita pertahankan. Misalnya salah satunya adalah bagaimana budaya sekolah itu suasananya menyenangkan. Bagaimana begitu kita hadir ke sekolah kita senang. Tidak sebaliknya. Begitu juga murid-murid. Begitu ibu atau bapak masuk ke kelas, anak-anak nyaman. Dia nyaman mendapat perlindungan, tidak dilakukan lagi pembulian oleh teman-temannya dan sebagainya. Oleh sebab itu, nanti coba kita sama-sama sharing bagaimana budaya-budaya positif di sekolah itu kita terapkan. Nah, ini pun harus segera kita lakukan. Mulai hari ini, apa budaya positif? Misalnya budaya memberikan salam, budaya saling menghormati, saling menyapa, saling berpikir positif. Nah, demikian juga anak-anak. Dengan adanya ibu-ibu masuk tepat waktu ke kelas, anak-anak merasa nyaman. Nah, seperti itu. Jadi, saya harapkan di sini dengan informasi yang didapat, kegiatan diseminasi budaya positif sekolah ini segera kita terapkan di SMA Unggul. Nah, dan dengan demikian secara tidak langsung kita nanti begitu keluar dari lingkungan sekolah kita merasakan bahwa beda memang di SMA Unggul ini dengan sekolah-sekolah yang lain yang belum memunculkan budaya positif. Contohnya, setiap pagi, setiap hari, begitu kita mendengar lagu Indonesia Raya, kita hentikan segala kegiatan, mengambil sikap siap,
berdiri sampai lagu Indonesia Raya selesai. Itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif cinta terhadap negara Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini yang singkat ini saya sampaikan. Budaya positif ini perlu kita terapkan, kita laksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Selamat mengikuti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Selanjutnya pemaparan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Mardiah SPD MPD. Kepada Ibu Mardiah kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya diberikannya kita kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di aula kita tercinta ini. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan guru di SMA Unggul Aceh Timur. Kemudian saya mewakili teman-teman calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan sehingga Bapak dan Ibu dapat berkenan hadir di ruangan ini dalam mengikuti rangkaian acara desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian izinkan kami bertiga melakukan kolaborasi bersama dalam melaksanakan kegiatan aksi budaya positif di sekolah, berbagi pemahaman, penyebaran dan penerapan budaya positif untuk menggerakkan praktisi yang ada di sekolah seluruhnya. Kemudian saya sebelumnya akan memperkenalkan 3 orang calon guru penggerak dari sekolah kita SMA Unggul Aceh Timur. Kami adalah masih calon Bapak Ibu ya, calon guru penggerak angkatan 7. Ada 3 orang kami lulus di SMA ini. Yang pertama Ibu Cut Anissa SPD. Oke, terima kasih Bu Cut. Selanjutnya Ibu Lia Zaradifa SPD. Ya, terima kasih Ibu Lia, dan saya sendiri Mardiah SPD MPD. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja untuk memaparkan tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan dari pelatihan pendidikan guru penggerak dalam waktu 2 bulan yang lalu. Jadi budaya positif ini kami harus menyampaikan dan menyebarkan pemahaman yang baik sehingga kita dapat menerapkan budaya ini di lingkungan sekolah kita. Ya, kita kesepakatan dulu yang pertama. Sebelum Bapak dan Ibu akan memerlukan keperluan untuk keluar, Bapak dan Ibu silakan menunjuk tangan dan bisa meninggalkan ruangan, dan diharapkan segera kembali setelah selesai. Dan yang kedua, jika ada dianggap materi-materi yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan nantinya supaya kita di sini saling berdiskusi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita di sini tidak menggurui ikan berenang, tapi kami hanya menyampaikan informasi yang kami dapatkan untuk disebarkan kepada rekan-rekan semua, sehingga kita dapat bergerak bersama, sehingga apa yang direncanakan oleh kementerian dapat kita laksanakan. Baik, yang berikutnya, budaya positif. Apa artinya budaya positif? Ada yang bisa Bapak dan Ibu berikan komentar, kira-kira budaya positif apa ya yang sudah pernah kita lakukan di sekolah kita ini? Pastinya ini sering dan sudah kita laksanakan. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, seperti budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, itu sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah setiap bertemu anak-anak sudah kita bersalaman. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu saling bertegur sapa, kan Bu? Kan kita nggak mungkin waktu datang anak-anak kita nggak salam, nggak senyum, gitu kan?
Apalagi yang budaya positif? Disiplin. Kedisiplinan anak-anak dan guru. Kita juga sudah melakukan apel pagi setiap pagi, dan anak-anak juga melakukan apel di asrama, kemudian berlanjut di sekolah. Itu adalah budaya-budaya positif yang sudah luar biasa yang sudah kita lakukan. Cuma namanya kita kan akan lebih baik lagi kalau kita melakukan penambahan-penambahan apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Itulah definisi dari budaya positif dari apa yang sudah kami pelajari. Kemudian dalam budaya positif ini ada 6 konsep utama yang nantinya akan kami paparkan. Saya akan memaparkan poin 1 dan 2, kemudian poin 3 dan 4 oleh Bu Cut Anissa, kemudian 5 dan 6 nantinya oleh Ibu Lia Zaradifa. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, apakah perlu disiplin positif itu diterapkan di sekolah kita? Menurut Bapak dan Ibu, apakah itu perlu? Perlu ya, perlu. Alasannya apa? Selain yang saya tuliskan, disiplin di situ salah satunya adalah untuk membentuk murid kita yang berprestasi, yang memiliki karakter di sekolah, sehingga budaya positif itu menjadi hal yang memang terbiasa dia lakukan. Dan yang kedua, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah tradisi di sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai yang diajarkan di sekolah. Jadi kita yang mengajarkan Bapak dan Ibu ya. Atau bisa juga dikatakan kesepakatan bersama yang dilakukan dalam waktu yang lama ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi itu adalah budaya-budaya positif yang bagaimana sudah kita lakukan dalam pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Itulah budaya positif yang nantinya akan kita bangun. Berikutnya, ya, disiplin. Di sini pengertian disiplin menurut kamus yang sudah kami paparkan, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kita berharap kedisiplinan yang kita tingkatkan itu siswa kita patuh terhadap apa yang kita lakukan. Namun ada juga menimbulkan asumsi ketidaknyamanan. Ya kan Bapak dan Ibu ya? Kita menegakkan disiplin, anak-anak nyaman nggak? Ya, awalnya nggak nyaman ya Pak Dedi ya. Apa yang Pak Dedi temukan ketidaknyamanan itu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa? Ini kebebasan untuk mereka. Mereka kan pinginnya bebas, tapi karena ada disiplin terikatlah mereka. Iya, oke. Itu di awal ya Pak Dedi ya. Jadi kedisiplinan atau peraturan-peraturan mungkin yang kita anggap baik untuk kita dan nantinya akan menimbulkan keteraturan untuk ketidaknyamanan pada siswa kita. Baik, tapi makna disiplin di sini adalah yang kita lakukan untuk menimbulkan kepatuhan kepada anak dan tidak menimbulkan seharusnya ketidaknyamanan. Tapi ternyata mereka tidak nyaman dalam pelaksanaan kedisiplinan yang kita inginkan. Baik, bagaimana supaya mereka nyaman? Oke. Jadi dasar kita pertama itu kita mengingat dulu filosofi Ki Hajar Dewantara atau kita singkat dengan KHD. Jadi KHD itu menyatakan dalam bukunya untuk mencapai satu kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Itu sudah merupakan pemikiran KHD yang sebelum negeri kita tercinta ini menjalani kemerdekaan. Dia sudah memikirkan bagaimana ya supaya kemerdekaan kita ini bisa langgeng terus, sehingga perlunya adanya syarat utama di sini, yaitu kedisiplinan. Baik, lanjut Bu Lia. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang ada dalam diri sendiri, atau dikenal dengan istilah motivasi internal. Jadi motivasi itu keluar dari diri siswa itu kita sendiri atau diri kita sendiri, sehingga dia akan lebih bertahan lama tanpa ada embel-embel lainnya. Embel-embel apa nanti kita lihat. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal tersebut, maka kita memerlukan pihak lain atau pihak luar untuk mendisiplinkan kita. Itulah yang pernah saya sampaikan dulu.
Apabila kita tidak bisa mendisiplinkan kita, maka tunggulah penguasa yang akan mendisiplinkan. Dan ini kata-kata KHD ya Bu Bapak ya, bukan kata-kata saya. Lanjut. Sehingga untuk bisa menciptakan kedisiplinan positif itu, ada beberapa hal yang harus atau yang menjadi tugas kita sebagai guru. Ya, jadi yang pertama mungkin salah satunya disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan kedisiplinan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pada murid-murid kita sehingga melakukan suatu tindakan itu tanpa mengharapkan hadiah, kemudian tanpa adanya ancaman atau tanpa adanya hukuman. Jadi kita berharap kedisiplinan atau disiplin positif yang mereka lakukan tanpa mengharap embel-embel itu, tanpa mengharap hadiah, tanpa mengharap penghargaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman. Itu rencananya. Kemudian kita juga selaku guru mendorong bagaimana murid-murid kita untuk memiliki kedisiplinan positif yang tumbuh dari dirinya sehingga sesuai dengan nilai kebajikan yang kita inginkan, dan mereka tidak takut terhadap hukuman, namun benar-benar termotivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi motivasi, apa motivasinya? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi setelah kita mendapatkan nilai-nilai kebajikan, kita berikutnya untuk mendisiplinkan itu dan nilai-nilai kebajikan, kita lanjut dengan memotivasi, hukuman dan penghargaan. Ada apa di dua bentuk itu? Ya, silakan mulia. Jadi motivasi menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructure School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, misalnya kita dalam keseharian kita sebagai guru, misalnya masuk tepat waktu Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf walaupun saya kurang tepat waktu juga. Sini salah satunya itu misalnya contoh disiplin positif itu adalah kita masuk ke ruangan itu tepat waktu. Kenapa saya melakukan itu? Apakah saya memiliki alasan yang pertama atau kedua atau yang ketiga? Alasan yang pertama mungkin saya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau saya terlambat, nanti saya akan ditegur oleh Bu Danita. Kan saya nggak nyaman tuh ya, akan ada hukuman. Makanya saya harus tepat waktu tuh, masuknya cepat, keluarnya cepat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau tidak nanti Bu Danita udah ada nih nyatatin ya kan. Jadi kita yang pertama itu masih di luar berarti ya, masih motivasi eksternal di luar karena takut dengan seseorang, karena adanya hukuman ataupun ketidaknyamanan. Naik levelnya yang kedua. Untuk melakukan itu saya berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti saya berpikir nanti waktu HGN saya dapat prestasi guru terdisiplin. Nah, gitu ya. Ternyata tidak, itu salah satu bagian dari motivasi kita. Kenapa kita melakukan kegiatan pembelajaran itu tepat waktu? Jadi mungkin kita punya alasan yang kedua, kita mengharapkan penghargaan. Nanti mungkin juga setiap hari Senin nanti Pak Kepala Sekolah mengumumkan guru yang datang tercepat, gitu, dapat penghargaan, sertifikat, kan lumayan untuk naik pangkat. Ya. Jadi itu yang kedua, itu masih dari luar juga karena kita berharap dari sesuatu. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang nomor 3, itu sudah di dalam diri kita. Jadi kita melakukan belajar secara tepat waktu itu adalah keinginan kita menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Bahwasanya tepat waktu itu masuk memang keharusan kita. Kita sayang anak-anak kita karena anak-anak sudah menunggu kita. Jadi dengan keikhlasan hati kita harus masuk tanpa ada embel-embel tadi, tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan. Kalau toh ada ya alhamdulillah ya. Kalau nggak ada itu nggak sakit hati. Karena inilah motivasi internal yang kita harapkan. Jadi setelah motivasi itu muncul dari diri kita, sehingga adalah timbul budaya-budaya positif. Itu motivasi. Kemudian dalam konsep disiplin untuk menciptakan kedisiplinan, ada juga yang dinamakan disiplin dengan identitas gagal. Maaf ya, tertulis D-nya. Jadi ada identitas gagal pendisiplinan itu. Apa itu yang gagal? Yang pertama adalah hukuman. Itu pasti Bapak dan Ibu ya. Karena dengan memberikan hukuman kepada siapapun pasti akan menyakiti kita dan juga siswa. Hukuman itu dapat menyakitkan bagi siswa dan guru. Kemudian adanya rasa ketidaknyamanan. Dia nanti jumpa kita nggak enak, kita pun jumpa dia ngomongnya marah, dia kalau dia sedang terlambat, dia kan Bapak dan Ibu ya. Karena kita suka menghukum. Kalau kamu terlambat, silakan lari-lari di lapangan dulu. Ya, jadi itu hukuman. Kemudian murid menjadi takut untuk berkata jujur,
sehingga mereka menyembunyikan apa yang menjadi kesalahannya tanpa mereka mau menyampaikan secara benar. Ya kan, bukan kalau kita sering suruh hukum anak-anak itu, dia nggak akan mau mengatakan yang sebenarnya, dia pasti simpan, tutupi, dan itu kerjaan guru BK untuk memberikan. Dan yang terakhir, pada hukuman itu berakibat pada rendah diri. Jadi anak-anak itu kurang pede ya untuk menampilkan dirinya karena dia udah dicap, oh ini tukang terlambat. Kita pun guru yang di dalam memberikan hukuman. Ya, udah tahu teorinya. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah penghargaan. Di sini juga ada pertanyaan pada saya kemarin, kenapa penghargaan itu merupakan identitas gagal ya? Jadi sebetulnya menurut saya ada benarnya juga apa yang disampaikan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya penghargaan yang diberikan itu kita katakan berhasil atau sebenarnya itu bukan efektif untuk dilakukan. Jadi penghargaan yang kita lakukan bahkan tidak efektif karena akan merusak hubungan antar murid sehingga timbulnya rasa iri. Oh dia kan udah menang, main kawan-kawan seringnya kayak gitu kan. Bahkan pernah ada anak yang juara itu dia merasa stres di dalam karena kawannya nggak mau lagi teman dengan dia. Dan itu ada yang bercerita dengan saya, ibu anak nggak mau lagi lagu ini begini, dia cerita. Dia dikucilkan kemana-mana dia harus sendiri. Ternyata benar, penghargaan yang kita berikan karena dia siswa terbaik itu malah menimbulkan rasa iri dan dengki dari teman-temannya. Sehingga ini adalah salah satu termasuk pada identitas gagal. Kemudian, Bu lihat, dampak lainnya akan merusak hubungan antar murid dan timbulnya rasa iri tadi. Yang kedua, mematikan kreativitas si anak. Jadi kan kalau anak yang kita berikan hadiah, misalnya Bapak dan Ibu kasih soal, kemudian ada kita berikan hadiah reward, kamu bagus, kamu ini, kamu nilai 100, anak tersebut akan selalu berpikir gimana dapat nilai 100 lagi, gimana dapat 100 lagi, kayak mana biar ibu itu senang. Akhirnya dia lupa memperbaharui ilmu yang dia miliki tanpa berharap dengan sesuatu tadi. Sehingga itulah kata-kata yang menyatakan bahwa mematikan kreativitas. Sepertinya agak bertimbang balik ya dengan yang kita pahami, tapi inilah yang disampaikan. Dan ternyata kami rasa dan kami coba untuk di lapangan, ternyata benar. Anak yang kita harap dia ahlinya matematika, kita nilai dia 100, suatu hari dia mengecewakan. Ya kan, saking dia udah berpikir dia harus bisa, karena akhirnya dia jenuh. Pada satu titik dia nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Akhirnya dia tidak buat apapun. Dan itu pernah saya jumpai. Jadi betul juga ternyata penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga kurang efektif Bapak dan Ibu ya. Makanya di K13 kita tidak ada rankingan. Tapi selalu nanti kalau diterima rapor selalu ditanya ranking berapa Bu? Itu kan Bu Bapak ya. Jadi saya selaku wali kelas selalu menyatakan Bapak dan Ibu semua Bapak dan Ibu itu luar biasa. Hanya saja kalau memang mau dilihat dari angka nominal, ya oke, ini kita lihatkan angkanya. Tapi sebenarnya pada setiap anak itu adalah unik. Mereka semua berprestasi dengan bidangnya masing-masing. Jadi di dalam menurut KHD ini penghargaan juga tidak merupakan hal yang baik dan termasuk dalam identitas gagal pada pendisiplinan. Dan berikutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri sehingga dia timbulnya tidak percaya diri karena hal-hal tadi. Baik, berikutnya konsep disiplin yang dapat kita lakukan untuk bisa mensukseskan siswa setelah identitas gagal tadi. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu apa Ibu? Jadi konsekuensi itu dapat kita lakukan dalam jangka panjang. Kemudian adanya monitoring secara berkelanjutan. Kemudian murid akan menghormati peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian tidak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan-kesalahannya. Nanti akan diperjelas lagi pada poin 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi inti dalam mensukseskan kedisiplinan atau menegakkan ke budaya positif, disiplinan positif ini nanti di muaranya itu di restitusi. Bapak dan Ibu akan melihat video, kemudian Bapak dan Ibu akan bisa membedakan yang mana yang selama ini sudah Bapak lakukan dan yang mana yang akan kita lakukan ke depan ya. Jadi untuk saya bagiannya 1 dan 2 akan dilanjutkan oleh Ibu Cun Anissa untuk memaparkan teori 3 dan 4 masalah budaya positif. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke poin kedua. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Cek Anissa, calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Timur, SMA Negeri Unggul Aceh Timur, tahun 2022. Baik, sedikit saya jelaskan rancangan yang sudah saya rancang dengan kawan-kawan. Rancangan tindakan aksi nyata menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang yang saya kompromikan dengan kawan-kawan, setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya ingin merevisi aturan kelas yang ada menjadi keyakinan kelas, karena banyak sekali siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak menerapkan disiplin. Hal ini mendorong saya untuk merubah mindset bahwa disiplin tumbuh dari keyakinan diri, bukan karena takut hukuman. Tujuan dari mempelajari modul 1.4 budaya positif, yang pertama mengembangkan budaya positif di kelas, yang kedua memupuk nilai kebajikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Tolak ukur yang ingin kita capai, yang pertama, siswa membuat keyakinan kelas dengan dasar-dasar nilai positif bersama guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang ingin saya capai, dukungan yang dibutuhkan, yang pertama kolaborasi rekan guru dan kepala sekolah serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar. Lingkungan belajar yang nyaman dan sarana untuk menumbuhkan budaya positif orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, ini poin yang ingin kami kompromikan dengan guru-guru di sini, rekan-rekan saya semua. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebelumnya ada yang bisa menjawab mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena modul 1.3 ini berhubungan dengan 1.2 yang telah disampaikan sama Bu Mardiah. Oke? Silakan Bu Nanda. Mungkin menurut saya kalau peraturan kelas, menurut saya antara peraturan dan keyakinan kelas, kalau peraturan itu sifatnya seperti terpaksa ya, jadi diatur. Tapi kalau keyakinan berarti melakukan sesuatu apapun yang dilakukan itu berdasarkan apa yang diyakini, jadi mungkin terkesan lebih ikhlas dan akan berjalan lebih baik dibandingkan dengan peraturan. Mungkin kalau peraturan kesannya memaksa, mungkin bisa seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nanda. Seperti Bu Nanda jelaskan tadi, peraturan ini mengapa keyakinan kelas? Karena murid harus memahami nilai-nilai kebajikan dan meyakininya sehingga menjadi motivasi diri. Murid juga harus memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan tertarik mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka setelah memahami tujuan mulia dari serangkaian peraturan tersebut. Kita flashback ke belakang. Kita sepertinya menjadi guru ini sudah ada berbagai macam pengalaman, bermacam-macam pengalaman yang ingin ditampilkan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dia kalau peraturan itu ujungnya itu sama dengan kehukuman ya. Kalau keyakinan kelas bukan, tapi bimbingan. Itu pemahaman saya ya. Boleh dikasih pemahaman kawan-kawan lain juga supaya kita bisa sharing ilmu di sini. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jarang menggunakan kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu langkah-langkah pembentukan ketika kita membuat keyakinan di kelas kita. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Contoh keyakinan kelas 11 MIPA 3, setelah saya membuat keyakinan kelas di 11 MIPA 3, bisa dilihat di layar. Di setiap anggota kelas itu perlu rasa belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman di dalam kelas. Terus selalu bersikap positif. Jadi semua warga kelas itu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati, hormat, saling menghormati, bekerja sama, dan lain-lain. Nah, keyakinan kelas ini antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya tentunya berbeda Bapak Ibu ya. Karena seperti Bu Umar katakan tadi, setiap anak itu mempunyai keunikan yang berbeda. Jadi keyakinan kelas antara saya misalnya di 11 MIPA 3 dengan 11 IPS itu jelas sangat berbeda keyakinan kelasnya yang sudah kami sepakati. Lanjut. Oke, poin selanjutnya 1.4 kita masuk kepada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, sebelumnya untuk membangun budaya positif di sekolah yang aman, kita perlu memahami yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, apa kaitannya dengan kita seorang pendidik ini? Dengan Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan kita seorang petani. Dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapannya? Bu Suci mungkin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cita Nisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, di sini jika kita mau ambil contoh perbandingan, diibaratkan petani. Guru diibaratkan seperti petani. Kenapa diibaratkan seperti petani? Karena kalau petani ke sawah, kita guru ke sekolah. Murid-murid adalah padi kita, Bapak Ibu. Murid-murid ini adalah padi kita. Bagaimana cara kita mendidik anak murid kita? Begitu juga petani ini memupuk tanamannya agar terbebas dari yang namanya hama, ulat-ulat, dan sejenisnya atau keong-keong lah yang ada di sawah. Ya, begitu juga kita di sekolah. Dengan kejadian anak, dengan ulah-ulah anak yang ada di sekolah, bagaimana cara kita menyikapinya agar si anak tersebut tidak terganggu pendidikannya di sekolah tersebut, sehingga dia bisa berprestasi dengan baik di sekolah. Mungkin begitu saja, Bu Cit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Suci. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik ini sama, petani ini sama dengan mendidik. Karena kita, kalau petani merawat padinya di sawah, kita menuntun siswa di dalam kelas. Ya, jadi ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun
murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adanya rasa bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Yang pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini, mereka kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka masuk ke kelas dengan perut lapar? Ya, dengan perut lapar. Contoh kasus yang terjadi di kelas, sering terjadi di kelas itu, ketika ada anak yang selalu meminta bekal kawannya, ya, meminta bekal kawannya, entah itu minuman, makanan, itu dia yang dilakukan sama siswa-siswi kita. Ini diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Dengan demikian kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi itu oleh kebutuhan bertahan hidup. Ya, itu kebutuhannya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau love and belonging. Ya, masalah diperbaiki bahasa Inggrisnya ya. Jadi kebutuhan akan kasih sayang ini rasa diterima ya, diterima dalam arti termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Nah, pengalaman kita ya Bapak Ibu, kita melihat anak-anak di sini ketika dia luas berkawan, backgroundnya di keluarga ya, dia dengan teman sebaya sangatlah penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ya, itu juga pengalaman kita ketika kita membuat kelompok di dalam kelas. Contoh kasus yang terjadi di sekolah misalnya, ketika seorang anak yang membuat masalah dengan mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini realita yang kita hadapi di kelas, ya. Sering kita sebagai wali kelas, sebagai guru kelas mendapatkan anak-anak yang selalu berbuat melanggar ya, cari perhatian kalau bahasa kita, cari perhatian. Jadi ini rasa ini yang ingin diterima sama dia tidak punya rasa kasih sayang. Jadi inilah efeknya, dia kebutuhan akan kasih sayang dia itu kurang. Makanya kita lihat di sini rame yang begitu ya, pengalaman kita. Oke, yang ketiga kebutuhan kebebasan atau freedom. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru, menarik, dan suka mencoba-coba. Jadi anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, di 5 kebutuhan dasar pada kebebasan juga kita rasakan sendiri di dalam kelas, bagaimana anak-anak ini ada yang ingin menginginkan pilihan mereka. Termasuk sekarang kita masih bisa melihat di kelas 12 dalam penentuan pilihan untuk jurusan kuliahnya. Oke, kebutuhan dasar yang keempat itu kesenangan, fun. Jadi kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kebutuhan kesenangan ini saya rasa semua anak mau memiliki kesenangan karena dia ujungnya fun, kesenangan. Jadi semua anak ingin belajar itu ada selingannya bermain.
Jadi kita sebagai seorang guru juga harus bisa memahami karakter siswa. Itu tidak terlepas mau dia itu pelajaran eksak atau non eksak. Jadi kita sebagai guru harus berusaha membuat suasana di dalam kelas itu aman dan santai ketika anak-anak belajar. Apalagi kita di sini kalau jam terakhir itu kena fisika misalnya, ya kan? Fisika yang hitung-hitungan. Jadi anak-anak mengeluh. Jadi cara kita bagaimana cara kita itu bagaimana supaya mereka itu mendapat kebutuhan kesenangan, fun. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Oke, kebutuhan dasar yang kelima itu penguasaan atau power ya. Penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Nah, penguasaan ini dia ya ada kan anak-anak kita yang butuh dia itu dikatakan kamu hebat nah, kamu pinter nah, kamu itu ada anak-anak yang membutuhkan bahasa itu dari kita. Jadi jangan segan-segan kita mengeluarkan kata-kata yang positif untuk anak-anak karena bermain ke jiwa mereka. Kamu hebat nak, kamu pinter, warnanya bagus sekali yang kamu gunakan. Nah, itu mungkin saya sendiri juga dulunya jarang menggunakan bahasa itu dikarenakan banyak yang harus dipertimbangkan. Kita memuji siswa A, siswa B kita juga harus puji, ya kan? Jadi penguasaan power ini dia menginginkan sesuatu kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, ya, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Ya, kalau misalnya dia sudah mengerjakan tugas tepat waktu, setidaknya kita mengakui kamu mendapatkan nilai yang bagus karena kamu kumpul tepat waktu. Nah, walaupun mungkin kebenarannya itu belum benar 100%. Itu contohnya. Oke, dari 5 kebutuhan dasar, mana yang sering ibu bapak lakukan di dalam realitas sehari-hari? Mungkin ada yang ingin menceritakannya? Bu Putri? Pak Salahuddin mungkin ada? Itu salah satunya ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Dilanjutkan oleh Ibu Lia Zaradifa. Pada Ibu Lia kita persilakan dengan hormat. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi terakhir. Nah, sebelumnya mari kita melakukan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah jam-jam rawan ya Bapak Ibu ya, sudah jam 15 menuju ke sore hari. Nah, ice breaking kali ini saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Coba diperhatikan teman di sebelah kiri, teman di sebelah kanan, Bapak Ibu. Jauh. Atau teman di belakangnya, Bapak Ibu. Oke. Pastikan Bapak Ibu sudah tahu ya nama teman di sampingnya. Bu, luruskan nama kawan di sebelah kirinya siapa? Marlita. Kiri. Sebelah kiri. Bu Popi. Sebelah kanan. Terbukti Bu Una kurang fokus ya. Dan saya tanya sebelah kiri ya. Oke, nggak apa-apa Bu Una, kita lanjutkan dengan ice breaking selanjutnya ya. Bapak Ibu, di sini saya menyediakan satu ice breaking. Mungkin kayak Uya nih pernah mengikuti ice breaking yang sama ya. Nah, ketika saya mengucapkan malam, Bapak Ibu saya minta untuk menepuk tangan 1 kali. Contoh, malam. 1 kali. Kita ulang ya, yang kompak, malam. Jika saya mengucapkan sore, berarti tepuk tangannya 2 kali.
Sore. Oke, indah sekali. Jika saya ucapkan siang, berarti tepuk tangannya 3 kali. Oke, jika saya ucapkan siang, berarti tepuk tangannya 3 kali. Oke, siang. Jika saya ucapkan pagi, berarti tepuk tangannya 1 kali. Oh, sorry, jika saya ucapkan pagi, jika saya ucapkan pagi, tepuk tangannya berarti 4 kali. Oke, ya. Iya, nah ya. Saya mau cari posisi supaya nampak di kamera maksudnya. Oke ya. Nah, kita mulai ya Bapak ya. Pagi, siang, 3. Iya, 3. Oke, sore, malam, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke ya. Kita ulang sekali lagi ya. Pagi. Oke, kurang serentak dulu. Pagi, siang. Ayo, siapakah itu? Oke. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita hari ini sama-sama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, kita sambung tentang tugas calon guru penggerak, yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bagian ini Bapak Ibu ini lebih langsung pada diri kita, dan kita bisa langsung merasakan 5 posisi kontrol ini seperti apa sih, segitiga restitusi ini seperti apa sih. Nah, dan saya yakin ketika Bapak Ibu melihat, nanti saya akan menayangkan 5 video. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti sambil melihat video bisa sekalian merefleksi di manakah posisi saya. Nah, setelah itu mari sama-sama kita juga membenah. Dan untuk tadi seperti yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya Lia Zara Diva, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini tujuan dari saya presentasi itu adalah saya ingin memperkenalkan 5 posisi kontrol. Nah, di sini karena kebetulan saya mendeseminasinya di sekolah, artinya sebagai seorang guru. Oke, ini juga pengetahuan ini juga, informasi ini bisa Bapak Ibu terapkan dengan peran Bapak Ibu sebagai orang tua, atau jika nanti Bapak Ibu berkesempatan menjadi kepala sekolah. Nah, dalam membangun budaya positif, seperti yang telah diutarakan oleh 2 sahabat saya tadi, bahwa budaya positif itu adalah hal-hal atau nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan, yang kita bangun dalam suatu komunitas, baik itu di tingkat kelas, sekolah, rumah, maupun masyarakat, Bapak Ibu. Nah, setelah saya memperkenalkan 5 posisi tersebut, kemudian tujuan selanjutnya adalah saya mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan posisi kontrol tersebut. Tentu dari 5 nanti ada posisi yang paling bagus. Posisi seperti apa? Nah, nanti akan kita terapkan bersama pelan-pelan Bapak Ibu, nggak perlu cepat-cepat ya, santai-santai aja Bapak Ibu ya. Nah, dalam penerapannya gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, apa sih itu restitusi? Kalau mungkin Bu Ucun sebagai guru bahasa Inggris, ketika mendengar kata restitusi pasti kebayangnya resti itu istirahat mungkin ya, gitu ya. Nah, jadi restitusi ini bahasa singkatnya Bapak Ibu, ini saya sarikan dari modul yang sangat panjang Bapak Ibu ya, jadi saya sarikan. Restitusi itu adalah sebuah tindakan Bapak Ibu. Jadi dia adalah sebuah tindakan atau cara untuk mengarahkan murid mencari solusi
dari permasalahannya. Nah, setelah dia mencari solusi, kita juga bisa mengarahkan murid untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan hukum, baik itu hukum negara maupun hukum Islam, maupun hukum beragama, maupun hukum yang ada di sekolah kalau kita bicara dalam lingkup yang lebih kecil, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tujuan kita, inilah misi kita Bapak Ibu. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk memperkenalkan restitusi ini. Jadi dengan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mardia tentang hukuman, tentang penghargaan. Nah, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Bu Cun Anissa tentang 5 kebutuhan yang ada pada diri manusia. Nah, dilanjutkan dengan penerapannya seperti apa. Nah, jadi ketiga ini saling berhubungan dalam penerapannya Bapak Ibu. Nah, jadi penerapan restitusi ini ada 2 langkahnya. Pertama, kita mengetahui di mana posisi saya. Makanya kalau di slide kita lihat 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita tahu tindakan dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nanti ada segitiganya, dan segitiga itu adalah langkah-langkah. Nah, karena dia bentuk segitiga makanya disebut dengan segitiga restitusi. Oke. Nah, balik kita ke 5 posisi kontrol sebagai langkah awal, step awal kita dalam membangun budaya positif di sekolah. Saya mengajak Bapak Ibu mengenal 5 posisi kontrol. Nah, pertama itu ada posisi penghukum. Nah, ciri khas dari posisi penghukum ini adalah menyelesaikan masalah dengan hukuman fisik maupun verbal. Oke, selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ciri khas dari posisi pembuat merasa bersalah ini adalah membuat orang lain merasa tidak nyaman, malu, atau rendah diri di depan orang lain. Yang ketiga itu ada posisi guru atau posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini Bapak Ibu ada segi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positif, kita bisa menjalin hubungan kedekatan dengan murid atau peserta didik kita. Tapi kalau negatifnya, ini akan menimbulkan suatu paradigma atau suatu pemikiran dari murid untuk membanding-bandingkan antara satu guru dengan guru yang lain, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu ada posisi pemantau, mengawasi dan memberikan konsekuensi. Nah, yang kelima ada posisi manajer. Jadi manajer ini dia adalah posisi yang sifatnya mendukung murid dalam mencari solusi dari permasalahan dan memberikan ruang bagi mereka untuk bertanggung jawab. Nah, ini dari warna bulatan yang saya berikan, ya. Kalau Bunda pasti langsung paham dari warna bulatan yang saya berikan, dari warna merah, ya, sampai ke warna hijau. Nah, jadi yang diharapkan di sini adalah posisi yang hijau. Itu adalah posisi yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, sedikit berbagi Bapak Ibu sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu, saya berada di posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengalami, saya sering bilang, terutama anak kelas saya ya Bapak Ibu ya, saya sebagai wali kelasnya saya bilang, Cikri nggak sayang ya ibu ya, selalu gini, selalu gitu. Nah, jadi saya membuat dia merasa bersalah. Nah, gitu. Jadi posisi kontrol yang sering saya lakukan sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol ini adalah membuat merasa bersalah. Nah, seiring dengan adanya informasi ini, ya kita harus bergerak, kita harus berubah. Nah, sehingga saya mencoba bermain di warna hijau dan kuning kehijauan. Ya, warna merah kebetulan
saya kayak ngeri Pak Dedi ya. Oke. Nah, baik ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu kira-kira posisinya di mana? Oke, nggak usah dijawab Bapak Ibu, jawab aja di dalam hati. Oke ya. Nah, penghukum Bapak Ibu, di sini saya memberikan cirinya, ciri dari penghukum. Mungkin dari penjelasan singkat saya tadi tidak terlalu bisa berkenaan. Nah, di sini adalah ciri yang saya berikan tentang penghukum. Nah, penghukum ini ciri khasnya Bapak Ibu ya, dia nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghadik. Mungkin ini ada Bu Desi. ya, saya mungkin bisa memberikan contoh. Ini salah satu mata melotot. Oke, itu ya. Oke ya. Nah, ya anak-anak yang bisa jawab ini ya. Karena oke, kemudian pertanyaan sering terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, seperti itu ya. Hasilnya Bapak Ibu, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat paragraf kecil di bawah itu Bapak Ibu. Saya ketika membaca itu Bapak Ibu, saya terdiam beberapa detik Bapak Ibu ya. Oke, jadi hasilnya itu murid marah dan mendendam Bapak Ibu. Mendendam itu ngeri ya Bapak Ibu ya. Atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu dan akan menggores kendaraan tersebut Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Dedi. Kalau seandainya dibalik gurunya mendendam. Oke, kalau guru mendendam Pak Dedi ya. Nah, itulah guna kita Pak Dedi dalam komunitas guru ini Pak Dedi. Kalau Pak Dedi kira-kira ada merasa mendendam sama murid, Pak Dedi bisa curhat sama salah satu guru yang Pak Dedi percaya. Jangan Pak Dedi simpan sendiri Pak Dedi ya, nanti membusuk ya. Pak Dedi suka ceret-ceret duit dia mulai. Enggak, maksudnya pernyataan dibalik. Iya. Kemungkinan siapa saja yang ngalami. Oh, kemungkinan. Nah, kalau gurunya pendendam, yang pasti berdampak ke kelas dan murid. Ya. Nah, Terus ayo Bu, misal kemarin, ayo kita masuk. Nggak mau, masih ada dia nanti aja. karena iya, tadi dia ada masukan dari Muna. Gimana Muna? Oke, baik, kalau menurut saya itu tidak boleh Pak Dedi ya. Kita sebagai guru, apalagi kita sebagai pemimpin, ya kan? Pemimpin itu kan ditiru sama anak, ya. Artinya ketika kita ada sifat itu kan terkeluar dari aura kita, nah, tidak bakal menyenangkan hal itu. Itu menurut saya. Terima kasih Bu ya. Oke ya, Pak Dedi ya. Oke, nah kita lanjut Bu Mardian. Nah, saya mengajak Bapak Ibu melihat tayangan video yang sangat mengharukan ini. Silakan dicoba. Kak, nggak ada suara? Taruh mic dia. Di speaker. Taruh mic di speaker. Speakernya mau apa ini? Udah mulai nggak mirip Bu Putri. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? YouTube ya? YouTube atau video? Punya dari materi. Diambil dari Dari material. Oh, dari materi. Kamu bisa lihat ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh. Pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Ada teksnya. Gak apa-apa Bu. Nggak usah repot-repot. Satu dua. Itu model suara bariton. Kok diulang lagi? Bass. Sini kamu. Sini kamu. Arif, sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Kamu lagi. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik ya Bapak Ibu, jadi coba Kak Iman balik lagi ke video tadi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tadi kita bisa lihat bahwa kamu selalu terlambat, pasti terlambat, dan itu adalah bentuk hukuman secara verbal ya Bapak Ibu, kita bisa ya terlalu cepat divonis. Kemudian Bapak Ibu kita melihat bahwa apakah posisi kita sebagai penghukum bisa atau mendukung saat kita melaksanakan budaya positif di kelas? Nah tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita bisa lihat tadi dari konsekuensi yang diberikan, menghukum dia untuk mengeliling lapangan, dan itu tidak sinkron dengan tindakan yang dia berikan. Nah, dia pun tidak sadar kenapa saya harus dihukum keliling lapangan karena saya telat, itu kenapa? Nah, gitu. Jadi mungkin di sini harusnya kita memberikan dia pengertian. Kamu terlambat. Nah, seharusnya kamu tidak melanggar nilai kebajikan dari atau tidak melanggar peraturan sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua itu ada pengkuat merasa bersalah. Nah, contohnya ya Bapak Ibu ya, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pengkuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya Bapak Ibu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka dan mengecewakan orang yang disayanginya. Sekarang kita amati lagi videonya, silakan Umar. Loading. Ngantuk. Itu gara-gara belum bayar tiket. Itu dari ini ya, YouTube ya Bu? Online ya? Kenapa nggak di-download aja? Pakai set, itu dia bisa download ya, YouTube. Yes. Ini udah di-download, ininya di Canva. PPT-nya di Canva.
Sudah tutup aja. Apa merajut saja berbicara? Rajut sampai melunjak. Ya tadi kan di Bali. Bali. Biar nggak gosong dari mana. Tunggu itu dari pelatihan. Ini Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Selalu ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Posisi Kok gitu Bu Putri? Senang saya Pak salah gitu. Ibu harus apa coba? Kita kayak lagi ya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi lagi. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oh, Mbak panjang kali maaf ya. Sekali aja maafin. Oke, Bapak Ibu, tadi ini dia posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini jadi kita lebih ke membuat anak itu dia merasa dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Seakan-akan ini ya salah dia gitu. Ya, penderitaan kita itu karena dia. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini posisi teman ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi teman ini langsung saja kita lihat videonya ya Bapak Ibu. Dia nggak ada deh sampai di situ. Tapi nada manggilnya tetap sama ya. Padahal tadi lembut ya. Selamat lagi ya sayang. Saya belum bangun saya. Ini Bu Mardia nih kayak gini nih. Bu Mardia melotot kepala. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok kenapa sih? Saya terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak langsung hujan Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau di sini kita melihat bahwa gurunya mengatakan, ayo ke kelas biar absennya ibu beresin. Artinya kan dia karena dia terlambat, absennya bermasalah. Tapi gurunya tidak mengajak bagaimana caranya menyelesaikan masalah, ya. Malah gurunya yang menyelesaikan masalahnya. Oke, selanjutnya ada posisi apa Bapak Ibu posisinya? Iya, memantau ya. Oke, silakan kita saksikan videonya. Masih tetap dengan model yang sama Bapak Ibu ya. Masih nalen. Maunya tadi Uyani. siapa? Saya. Oh gitu. Boleh lah.
Enggak, maksudnya lucunya nada manggilnya sama semua. Sama semua ya. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Lihat tuh kemarin. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi. Oh, salah. Akibat kesalahan teknis Bapak Ibu, saya salah memasukkan video. Tidak apa-apa, kita lanjut ke manajer. Selamat menyaksikan. Ini kayak gaya-gaya ketua koperasi nih kalau manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi Coba selain nopal Kak kita buat kayak gini bisa Selain nggak Kak ya? Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu baru kembali ke kelas belajar. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini tadi dia video yang kita amati 5 posisi kontrol dari seorang guru, baik itu maupun orang tua maupun seorang pemimpin dalam menjalankan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, artinya posisi yang paling ideal itu yang ingin kita capai adalah posisi pemantau dan satu lagi posisi manajerial. Nah, saya mau minta kesediaan Bu Laura untuk memberikan tanggapan atau apapun Bu Laura ya mengenai video yang tadi Bu Laura tonton. Desi. Tiga posisi kita kan cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ulia pada saya. Dari beberapa video yang sudah ditampilkan, sepertinya saya termasuk di posisi yang teman sepertinya. Ya, karena misalnya kalau di kelas itu kan nanti ada yang tidur, saya dekati, saya tepuk-tepuk badannya seperti itu. Tidak yang saya marahi, nggak gitu. Ya, kira-kira cukup sekian. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laura untuk tanggapannya ya. Bapak Ibu, jadi ini dengan kita melihat video yang ditampilkan, seraya kita merefleksikan diri, kita berada di posisi seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti tadi yang telah saya uraikan Bapak Ibu, bukan berarti juga kami bertiga di sini sudah mencapai ke posisi manajer dan posisi pemantau tersebut Bapak Ibu ya. Kita sama-sama di kelas memperbaikinya Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu boleh.
ya. Nah, jadi pengalaman saya Bapak Ibu ketika saya mengetahui informasi ini, saya mulai sedikit-sedikit mencoba Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada di sebuah kelas yang saya coba dan rupanya itu ketika saya kembalikan ke dalam nilai kebajikan Bapak Ibu, mana nilai kebajikan seperti datang tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya, rupanya hal tersebut lebih menenangkan bagi kesehatan jiwa kita dan anak Bapak Ibu. Artinya di sini rupanya lebih senang menyelesaikan masalah seperti ini dan kita bersama anak itu juga lebih nyaman Bapak Ibu, tidak perlu kita marah-marah ataupun hal lainnya. Mungkin itu secara dampak cepatnya ya Bapak Ibu, rasa nyaman, tapi tanpa kita sadari rupanya ketika kita tanyakan tentang kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu, bahwa sebenarnya kita telah menerapkan atau mengingatkan sang anak tentang budaya positif. Artinya kita sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah gitu Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini Umi Ramayani ingin memberikan tanggapan, bertanya. Oke, silakan. Harus pakai mic ya. Kayaknya suara saya nggak pakai mic bisa. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dibilang pertama tadi pendahuluannya Bu Lia bilang kita ada di posisi mana gitu ya, merah, kuning, agak hijau, semakin hijau atau hijau sekali. Sepertinya kesannya tuh kalau saya menangkapnya tadi kita harus pilih salah satu gitu. Sementara kita ini kan ngajar dengan setiap hari dengan kondisi anak yang berbeda-beda, emosinya, kondisi psikologisnya gitu kan. Artinya kitanya juga begitu. Mungkin tadi malam saya kurang tidur, dari pagi agak emosi. Mungkin saya tadi malam itu lapar, paginya jadi gimana gitulah, maksudnya artinya kita juga pasti berbeda-beda juga setiap harinya gitu. Jadinya menurut kalau saya melihat gitu, kalau memang harus memilih, saya rasa agak sulit nih kita. Kalau harus ada terus di bidang posisi manajer itu saya rasa sulit gitu, ya kan? Saya rasa karena mungkin saya kadang-kadang saya ada juga sebagai teman gitu, kadang-kadang bisa juga dihukum, bisa aja gitu. Misalnya sedang di kelas MIPA 4 ya kan, dengan emosi lah bisa terjadi itu. Nah gitu menurut saya, apakah memang secara teori kita harus selalu ada di salah satu posisi? Enggak bisa kita sebagai 5 posisi itu, tapi dalam kondisi yang berbeda-beda pastinya. Nah begitu. Karena kayak Bu Laura tadi, kalau anak tidur saya bangunin, saya elus-elus, ya memang begitulah kan, nggak mungkin kita, istilahnya nggak mungkin langsung kita marahin misalnya gitu. Apakah memang seperti itu gitu? Kalau memang iya, saya rasa amat sangat perfect sekali lah seorang guru itu harus ada di tahap manajerial dimanapun berada, kapanpun itu. Tolong diberikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Umi Ramayani untuk tanggapannya. Boleh kita tepuk tangan, tadi ada yang tepuk tangan tapi malu-malu ya. Oke. Nah, terima kasih Umi Ramayani. Pertanyaan dari Umi Ramayani juga mengingatkan saya tentang hal yang belum saya sampaikan. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, posisi tadi kayaknya. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ya. Apakah kita harus memilih? Nah, kita tidak harus memilih Bapak Ibu. Dari 5 posisi ini kita tidak harus memilihnya. Namun, dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu, posisi yang ideal itu adalah posisi manajer. Itu posisi yang ideal. Kenapa posisi ideal ini kenapa manajer ini posisi ideal? Karena posisi manajer ini adalah satu, kita membuat anak mencari sendiri solusi dari permasalahannya. 2, kita mengajak anak memperbaiki diri dari motivasi diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apakah kita bisa langsung loncat gitu dari maksudnya apakah kita bisa langsung menjadi posisi manajer? Tentu tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus ya pelan-pelan. Nah, tadi juga pada video tersebut sudah diberikan gambaran Bapak Ibu ya, ketika penghukum. Nah, dari posisi penghukum itu bagaimana sih gambarannya ketika anak yang kita hukum? Nah, bagaimana gambarannya? Sudah kita tahu nanti anak menjadi pendendam dan lain sebagainya. Nah, apakah itu mendukung budaya
positif yang ada di sekolah, yang ada di suatu tempat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini mengulang kembali, apakah kita harus memilih? Kita tidak harus memilih. Dan apakah kita misalnya seperti kasus Umi yang dibilang ya, dan itu juga saya rasakan. Ketika di kelas A, saya bisa memposisikan diri sebagai pemantau, tapi di kelas C, di kelas B, saya tidak bisa. Saya harus menjadi penghukum. Nah, apakah abadi saya menjadi seorang penghukum? Nah, itu yang harus kita berikan langkah sedikit-sedikit walaupun terseok-seok Bapak Ibu ya. Nah, kita harus mengubah jadi teman. Nah, dan itu butuh proses. Nah, seperti itu tadi Mi, bahwa kita bisa jadi kita di kelas C jadi penghukum kalau memang itu efektif. Tapi tapi kita ingin membangun budaya positif. Selama itu di kelas itu kita bisa menerapkan dalam posisi manajer atau posisi pemantau, laksanakan. Artinya kita kayak berkawan sampai, kalau ada pepatah yang bilang kalau kita pakai minyak wangi, ya kan bersifat difusi ya minyak wangi itu ya Putri ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kebaikan, artinya kayak gini Bapak Ibu. Saya mau bilang kalau misalnya di tempat kita ada 13 kelas. Kalau 8 kelas bisa kita terapkan secara manajer atau pemantau. Nah, ya artinya anak-anak kita sudah ada kesadaran. Artinya itu akan mempengaruhi 4 yang lain. Nah, seperti itu Mi. Oke, bisa ya. Jadi tadi kita tidak harus memilih Mi dan kita bisa sesuaikan berarti kan? Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sikit lagi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita mengetahui posisi diri kita, 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, selanjutnya itu ada namanya segitiga restitusi. Nah ya. Oke. Nah, ini dia mirip lambang segitiga tepung terigu ya. Saya pertama kali lihat ini kan saya langsung bilang wow, tepung terigu kayak gitu ya. Segitiga biru ya Pak Leo. Nah, endorse. Oke. Nah, di sini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk membudayakan budaya positif ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang paling bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah menstabilkan identitas meliputi apa? Nah, oke, yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi ini untuk apa sih? Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara kita dalam menghadapi permasalahan anak. Misalnya ada anak yang kita bilang ada berkelahi di kelas. Nah, cara kita menyelesaikannya daripada kita kamu ini dulu tidak mau tahu. Nah, mending disarankan menggunakan segitiga restitusi. Pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Seperti setiap orang itu melakukan loh kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dulu ada juga. Jadi kita membesarkan hati dia, artinya dia bukan salah. Artinya dia bukan paling terburuk dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, baru selanjutnya kita validasi kesalahannya. Jadi menurut kamu tadi, kamu merobek buku si Zikri itu suatu tindakan. Iya Bu, saya salah tadi, saya merobek buku Zikri. Nah, itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi Bapak Ibu sekedar saya ulang sedikit aja 3 menit ya Bapak Ibu, nggak usah 2 menit aja Bapak Ibu. Anak-anak di dalam kelas itu kadang dia corak-coret, bangun, cari perhatian kita. Karena tadi Bapak Ibu yang seperti Bunda Cut bilang, ada 5 kebutuhannya yang tidak bisa disalurkan. Nah ya Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir setelah validasi tindakan yang salah, selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau nilai-nilai keyakinan yang dia yakini Bapak Ibu.
Oke. Nah, sekedar berbagi Bapak Ibu, ini penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya selama semester ini. Nah, yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa kalau di kelas 11 karena saya wali kelas 11, saya membuat kesepakatan kelas bersama anak kelas 11 Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang naikin bawa di kelas 11 itu sepatu tidak boleh dinaikkan, tidak boleh dibawa masuk ke dalam kelas kecuali guru, Bapak Ibu ya. Kalau siswanya ada yang ini, pasti saya panggil. Misalnya Faris, sini dulu, coba baca. Oh iya ya Bu ya, iya melanggar kesepakatan. Jadi dia langsung ambil. Nah mungkin 1 kali 2 kali kita ingatkan dengan menampakkan kesepakatan kelas, mungkin bisa memberikan keyakinan kepada dia bahwa oh ya di ini kita harus saling menghargai. Kenapa? Tidak boleh tidak boleh memasukkan sepatu ke dalam kelas karena itu menghargai yang piket, Bapak Ibu. Ya karena kita nggak tahu anak kita sepatunya, mohon maaf kan karena kondisi dari pertanahan kita ini. Nah, jadi ya sepatunya kadang kurang bersih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada membantu sesama dan saling menghargai ya Bapak Ibu. Jadi kami buat dalam bentuk poster seperti no sepatu, Lisa lihat sampah ambil, kemudian juga ini kegiatan dari gotong royong ya, itu sebagai bentuk membantu bersama. Jadi di kelas kami, di kelas 11 Bapak Ibu, selain ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang kami yakini itu adalah yang pertama, salah satu buktinya adalah belajar serius. Yang kedua adalah saling menghormati. Saling menghormati itu adalah nilai kebajikan. Jadi itu keyakinan yang dibentuk di kelas 11. Selanjutnya, Umar. Nah, ini penerapan segitiga restitusi di suatu hari. Saya berterima kasih kepada tim kesiswaan Umi Ramayani, di mana saya merasa diberikan ruang untuk menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya, kepada kepada siswa yang melakukan tindakan pelanggaran tata tertib di sekolah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti yang telat kemarin itu Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini Bapak Ibu 2 orang yang sedang menulis, ini kasusnya dia cabut ya di jam bulan ya bersama dengan bulan. Nah, jadi di sini saya berikan, karena dia tidak masuk kelas, saya berikan dia jam tambahan. Di saat itu saya tanya, kamu belajarnya jam berapa? Kenapa harus nggak masuk sekolah? Nggak masuk ke kelas? Karena merasa nggak berani lagi masuk ke kelas karena nanti takut dimarahin, gitu. Jadi saya jelaskan, karena kamu nggak masuk ke kelas selama 45 menit, berarti kita belajar tambahan 45 menit di sini. Nah, jadi itu bentuk konsekuensi yang diberikan. Nah, jadi coba kamera satu lagi. Bukan. Nah, kemudian seperti Aldrich dan Fatan, itu dia Aldrich dan Ardan itu mereka mencari sendiri Bapak Ibu kata-kata bagaimana untuk mencegah kekerasan yang ada di kelas di SMA ini ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian setelah mereka ini juga ide dari tim kesiswaan dan BK untuk mempresentasikan. Nah, itu salah satu adalah bentuk dari budaya positif yang telah kita laksanakan. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi juga sudah saya coba laksanakan. Dari kasus Zikri ini, dia melanggar tindakan yang ada di kelas gitu. Nah, saya mencoba untuk menstabilkan identitasnya dengan seakan-akan saya mendukung apa yang dia buat. Seakan-akan saya berada di pihak dia ketika dia berbuat salah. Padahal sebenarnya kita bukan itu yang ingin kita gali. Di situ kita tidak ingin menyalahkan dia, tapi kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu presentasi saya tentang segitiga restitusi. Pesan dari saya Bapak Ibu, memang kita nggak akan bisa bergerak, atau seperti tadi kita dari pembuat bersalah, mungkin kita nggak bisa langsung berubah menjadi manajer. Tapi alangkah lebih baik ketika kita memutuskan untuk bergerak,
sedikit-sedikit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan di pagi yang berbahagia, di siang yang sore yang berbahagia ini bisa mengilhami, bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk semangat dalam menjalankan tugasnya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Bu ya. Tadi ada saya lihat segitiga restitusi. Iya. Restitusi, oke. Yang ketiga itu menarik sekali dan menggelitik saya. Jadi di sini bagaimana cara dan realisasi yang nyata dari keyakinan kelas itu yang saya belum saya pahami secara dalam itu. Keyakinan kelas tadi. Kalau yang pertama tadi apa? Identitas. Nah, itu sepertinya kita semua sudah melakukan validasi identitas, kemudian validasi itu sebenarnya semua kita ini sudah pernah melakukan. Namun ini hanya istilah saja yang baru muncul oleh dari Purma ini ya, dimunculkan. Ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan. Yang ketiga ini, yang keyakinan kelas. Mohon penjelasannya secara spesifik. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Terima kasih Guru Popi. Oke. Nah, menanyakan keyakinan kelas ya, bentuk realnya ya, Bu ya. Jadi keyakinan kelas ini muncul dia pertama ketika tahap pertama kita membuat kesepakatan kelas. Mungkin sudah Bu Popi dengar cerita-cerita dari dua sahabat saya juga ketika membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita menyaring nilai-nilai kebajikan Bu Popi. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dia benar secara universal, artinya tidak melawan hukum, tidak tata tertib ataupun lain sebagainya. Jadi keyakinan ini kemudian kita tetapkan sebagai keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas seperti saling menghormati. Apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian bertanggung jawab. Nah, itu contohnya, bertanggung jawab dan saling menghargai. Nah, di kasus Zikri ini dia merobek buku seorang kawannya gitu. Nah, kemudian kan saya menstabilkan identitasnya dengan Zikri. Ibu juga dulu pernah robek karena kesel Ibu. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu baru kita validasi tindakannya yang salah. Nah, di bagian menanyakan keyakinan kelas, nah di sini kita tanya, menurut Zikri, apakah sesuai merobek buku tersebut? Apakah itu sesuai dengan tindakan keyakinan kelas kita? Nah, nanti dia akan, oh enggak Bu, karena saya tidak menghargai. Karena dia merobek itu kan, buktinya dia tidak menghargai punya orang lain gitu. Atau mungkin Bu Mardia atau Bu Cun Anissa ingin menambahkan tentang keyakinan kelas? Oleh Bu Cun. Itu memang harus keyakinan kelas. Iya, itu yang kita yakini. Oke. Jika kita bermain di skala sekolah itu namanya keyakinan sekolah. Jika kita bermain di skala kelas itu keyakinan kelas. Kalau Pupu ingin menerapkan sama Maria, berarti itu keyakinan anak di rumah bersama Maria. Keyakinan mata pelajaran. Ya. Namun sebagai guru keyakinan mata pelajaran biologi. Karena sebagai guru mapel juga, nah saya pernah membuat namanya kesepakatan. Nah, kalau keyakinan ini dia lebih ke di kelas. Oh, kelas berarti wali kelas. Wali kelas seperti itu. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Atau Bu Mar ingin menambahkan? Tambahlah Bu Mar. Bu Mar, kami masih mau banyak-banyak ngobrol. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sampai di sini dulu kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sesi foto. Udah bisa nih. Terima kasih kepada tim disimulasi budaya positif sekolah.
Demikian kita akhiri ya. Dan sebelum kita akhiri, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dan ada juga kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita lakukan terhadap siswa kita, cuma namanya saja yang belum kita berikan seperti itu. Dan sering kita lakukan pendekatan dengan anak, kemudian sering kita tegur anak dengan bahasa yang sopan, dan kadang-kadang ada juga mengeluarkan kata-kata yang agak gimana ya, agak-agak kasar sedikit seperti itu. Jadi sering terjadi, cuman namanya saja yang tidak tahu kita berikan namanya apa seperti itu. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa penutup, nah pantun dari Mak Len.